Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Hasna Faiza yang sudah membimbing saya dalam perkuliahan ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Nisa Devina Pasaribu. Saya pemateri pertama dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh-pengaruh bunyi bahasa. Pengaruh-pengaruh bunyi bahasa menyangkut dua segi, yaitu pengaruh bunyi bahasa dan pemengaruh bunyi bahasa. Pengaruh bunyi bahasa muncul akibat proses asimilasi, sedangkan pemengaruh bunyi bahasa merupakan tempat artikulasi yang mempengaruhi bunyi yang disebut artikulasi penyerta. Pengaruh-pengaruh bunyi bahasa memiliki 4 proses, yaitu 1. Proses asimilasi, 2. Artikulasi penyerta, 3. Pengaruh bunyi karena distribusi, 4. Kehomorganan. 1. Proses asimilasi. Proses asimilasi dalam uraian ini terbatas pada asimilasi fonetis saja, yaitu pengaruh mempengaruhi bunyi tanpa mengubah identitas fonem. Menurut arahnya, asimilasi dibedakan menjadi dua, yaitu asimilasi progresif dan asimilasi regresif. Asimilasi progresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi bahasa ke depan, sedangkan asimilasi regresif terjadi apabila arah pengaruh bunyi itu ke belakang. 2. Artikulasi penyerta. Bunyi yang secara primer sama bisa diucapkan berbeda karena ada bunyi lain yang mengikutinya. Perbedaan ucapan suatu bunyi dengan ucapan yang berlainan disebabkan oleh artikulasi penyerta, koartikulasi, atau artikulasi sekunder bunyi yang mengikutinya. Proses pengaruh bunyi yang disebabkan oleh artikulasi penyertaan dapat dibedakan atas labialisasi, retrofleksi, palatalisasi, velarisasi, dan glotalisasi. Labialisasi adalah pembulatan bibir pada artikulasi primer sehingga terdengar bunyi semivokal W pada bunyi utama tersebut. Retrofleksi adalah penarikan ujung lidah ke belakang pada artikulasi primer sehingga terdengar huruf R pada bunyi utama. Palatalisasi adalah pengangkatan daun lidah ke arah langit-langit keras pada artikulasi primer. Misalnya bunyi P dalam kata piara terdengar seperti P atau P dipalatalisasi. Velarisasi adalah pengangkatan pangkal lidah ke arah langit-langit lunak pada artikulasi primer. Glotalisasi adalah proses penyertaan hambatan pada glotis atau glotis tertutup rapat sewaktu artikulasi primer diucapkan. 3. Pengaruh bunyi karena distribusi. Pengaruh bunyi karena distribusinya pada awal kata, tengah kata, atau akhir kata sering menentukan perwujudan bunyi tertentu. Pengaruh bunyi karena distribusi tersebut menimbulkan berbagai proses seperti aspirasi, pelepasan, dan pengafrikatan. Aspirasi adalah pengucapan suatu bunyi yang disertai dengan hembusan keluarnya udara dengan kuat sehingga terdengar bunyi H. Pelepasan adalah pengucapan bunyi hambat letup yang seharusnya dihambat atau diletupkan tetapi tidak dihambat atau tidak diletupkan. Kemudian dengan serentak bunyi berikutnya diucapkan. Hambatan atau letupan itu dilepaskan atau dibebaskan. Pelepasan dibedakan atas lepas tajam, lepas nasal, dan lepas samping. Lepas tajam atau lepas penuh ialah pelepasan artikulasi dari titik artikulasinya yang terjadi secara tajam atau secara penuh. Lepas nasal adalah suatu lepasan yang terjadi karena adanya bunyi nasal di depannya. Lepas sampingan ialah suatu pelepasan yang terjadi karena adanya bunyi sampingan di depannya. Pengafrikatan atau paduanisasi terjadi jika bunyi hambatan yang seharusnya dihambat atau diletupkan tidak dilakukan, melainkan setelah hambatan dilepaskan secara bergeser dan pelan-pelan. Proses yang kedua menyebabkan adanya penyempitan jalannya arus udara sehingga udara terpaksa keluar dengan bergeser. Artikulasinya menjadi hambat geseran bukan menjadi hambat letupan. Gabungan antara hambat dan geseran disebut paduan atau afrikat. Prosesnya disebut paduanisasi atau pengafrikatan. 4. Kehomorganan. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia itu sendiri memiliki pasangan tertentu. Misalnya terdapat pasangan konsonan P dan B, T dan D, C dan J, K dan G, dan seterusnya. Konsonan seperti T dan D disebut konsonan homorgan, yakni dengan mempergunakan alat-alat ucap yang sama dengan tempat artikulasi yang sama. Konsonan yang mempunyai sifat khusus seperti itu disebut kehomorganan. Terdapat dua jenis kehomorganan,
yakni kehomorganan penuh dan kehomorganan sebagian. Kehomorganan penuh adalah kehomorganan yang muncul akibat perbedaan bunyi karena posisi pita suara seperti pembeda bersuara tak bersuara antara bunyi konsonan P dan B, T, C, dan J, serta K dan G. Kehomorganan yang penuh maupun yang sebagian memainkan peranan penting dalam asimilasi fonetis ini. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pengaruh-pengaruh bunyi bahasa. Kiranya apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.